Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mari kita selalu memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, taufik dan hidayah serta kesehatan dan kesempatan yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kerabat dan tabi'in serta orang-orang yang mengikut mereka sampai di akhir zaman. Kita meneruskan pembelajaran kita kitab Nasaihud Diniyah, An-Nasaihud Diniyah. Kayaknya ini kitab yang terbesar yang dikarang oleh Sayyidi Abdullah bin Alawi Al-Haddad ya. Kitab-kitab sini kan kecil-kecil, tapi ini yang paling besar sudah ini. Kita masih mempelajari pembahasan yang berkaitan dengan takdir ya, takdir. Baiklah, kita lanjutkan. Yang memegang kitab punya guru di sini halaman 85. Tapi cetakannya beda-beda. Ya mungkin guru Salim halaman berapa? Ada yang halaman 70 katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Summa alam rahimakallah annahu la yajuzu wa la yasihhu lil mu'mini ay ya'taqida fi nafsihi annahu la haraja wa la junaha alayhi idza taraka wajiban aw fa'ala muharraman li'anna al-qadara ghalibun lahu wa sabiqun alaihi. Kemudian ketahui olehmu, kata beliau di sini, mudah-mudahan merahmati akan engkau oleh Allah, bahwasanya tidak boleh dan tidak sah bagi seorang mukmin bahwa dia beriktikad pada dirinya, pada hatinya, bahwasanya tidak ada dosa dan tidak ada kesalahan atasnya apabila dia meninggalkan yang wajib atau memperbuat yang haram, karena bahwasanya takdir mengalahkan baginya dan mendahului atasnya. Artinya tidak boleh seseorang ketika meninggalkan yang wajib atau melakukan maksiat berdalih ini takdir Allah, itu ya. Itu tidak boleh ya. Summa idza sadara minhu fi'lun aw tarkun la yardallahu bihi. Kemudian apabila keluar daripadanya perbuatan atau meninggalkan tidak redha oleh Allah dengan dia, fa in ihtajja bil qadari ala iqamatil uzri li nafsihi, maka jikalau berhujjah ia dengan takdir atas mendiri uzur bagi dirinya, artinya beralibi kata orang sekarang ya, berdalih. Kalau maksiat, kalau malas sholat, oh itu kan takdir Allah katanya ya. Ya sebenarnya itu termasuk yang paling berbahaya ya, paling berbahaya. Wa huwa baqin 'alal ikhtiyari wat tamyiz, padahal ia kekal atas ikhtiar dan membedakan. Faqad ihtamala buhtanan wa itsman mubina, maka sungguh telah memikul ia akan mengada-ada dusta dan dosa yang jelas. Hanya kalau orang melakukan maksiat, melanggar kemaksiatan atau meninggalkan yang wajib, kemudian dia berhujjah itu adalah takdir Allah, dua kali dosa itu ya.
Pertama, dosa dia mengerjakan pekerjaan itu, dan kedua, yang jelek itu disandarkan lagi kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, yaitu ya double. Wa qad khasyitu an takuna hadhil baliyatu qad dabbat ila unasin minal mansubina ilal ilmi was salah. Dan sesungguhnya takut aku, kata beliau, kata Sayyidi Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang beliau ini hidup di abad ke-11 Hijriah kalau nggak salah ya. Abad ke-11 Hijriah. Aku takut, kata beliau. Ini pemikiran yang kalau ada salah disandarkan ke takdir itu, bahwasanya adalah ini bala, itu bala itu ya. Pandangan yang seperti itu bala di dalam kalangan umat, karena menjadikan alasan, menjadikan pembenaran bagi dosa dia. Semestinya kan kalau dia berdosa ya bertaubatlah sudah, semestinya itu. Mengakulah salah gitu kan. Jangan dibenar-benarkan. Ya seperti orang sekarang ini kan. Sudah salah, dicari alasan lagi untuk membenarkan yang salah itu. Sama dengan orang yang berdosa, mencari lagi pembenaran bagi dosanya itu. Itu dua kali dosa ya. Sungguh telah merayap kepada beberapa manusia daripada orang-orang yang dinisbahkan kepada ilmu dan amal saleh. Artinya orang berilmu kadang-kadang bisa kena penyakit ini ya. Penyakit yang terlalu memandang ke takdir Allah, sehingga pekerjaan yang jahat ya diingatkan takdir juga, menjadikan pembenaran bagi pekerjaan yang tidak diridhai Allah itu kan. Itu bala dan itu kesalahan yang besar ya, kesalahan yang besar. Itu orang yang saleh pun kadang-kadang ada yang terseret ke sana ya. Orang saleh, kata beliau, ada yang terseret ke sana. Fadlan an ghairihim min ammatil muslimin. Terlebih-lebih daripada selain mereka itu, daripada orang umumnya kaum muslimin. Orang awam lebih banyak lagi ya. Ini orang saleh aja, kata beliau, sudah ada yang kena ini penyakit ini. Wa yakadu yadullu ala wujudi hadzal amri minhum, dan hampir menunjukkan atas adanya ini perkara daripada mereka. Artinya orang yang berbuat salah, orang yang maksiat lalu berdalih dengan takdir, itu ada tandanya ya. Tandanya apa? Terlebih-lebih kalau orang itu orang alim ya. Annahu la yazharu alaihim kathiru tawajju'in wa ta'allumin wa ta'assubin indama yasduru min ba'dihim ma yulamu alaihi wa yuzammu bihi syar'an. Bahwasanya tidak zahir atas mereka itu banyak rasa sakit dan rasa pedih dan penyesalan ketika keluar daripada sebagian mereka barang yang dicela atasnya dan dicela dengan dia secara syara ya. Itu tanda, salah satu tanda orang menyandarkan maksiat kepada takdir Allah adalah ketika mereka melakukan maksiat tidak menyesal. Itu salah satunya. Nanti dia mencari pembenaran dengan maksiatnya ini. Falyattaqillaha mu'minun ahassa min nafsihi bidzalik. Maka hendaklah takut akan Allah, kata beliau. Seorang mukmin merasakan dari dirinya dengan demikian. Kalau ada di dalam benak pikiran kita, kalau kita salah kemudian berpikir ini takdir Allah, itu jauhi itu sudah ya. Waspadai itu, kata beliau. Wal yatakallaf nafyahu anha, dan hendaklah berberat-berat ia untuk
menghilangkannya daripadanya. Hanya menghilangkan perasaan itu. Pemikiran itu sebenarnya termasuk was-was syaitan. Ya. Jadi was-was syaitan itu tugas kita dihilangkan. Jangan diikuti. Ya, kalau diikuti ya ujung-ujungnya ya jadi teler. Ya. Jadi linglung jadinya. Ya. Ya orang was-was seperti itu. Ya. Ini was-was di akidah ini berat ya. Was-was di akidah ini kadang-kadang bisa bahayanya iman ya. Kalau was-was di uduk itu bahayanya banyu habis. Sadrum bodoh, wah nyara selesai misalnya. Sing larangan musala bayar banyu kenapa nih? Sekalinya nong bodoh nong was-was. Keluar terus, apalagi kalau nyebek keran, keluar terus. Seperempat jam, setengah jam baru selesai wuduknya. Apa ini? Ya, nanti ada juga yang was-was kan takbir, beberapa puluh kali bertakbir, gak ada jadi-jadi aja. Jangannya ada orang was-was bersedekah bagus tuh, ya. Bersedekah misalnya berzakat keluar, belum rasanya nih lagi keluarkan lagi, dah ada lah, benar terdengar. Orang was-was zakat enggak ada. Kenapa? Memang iblis itu mencari was-was itu yang merusak gitu kan. Itu kan. Itu Syekh Ismail kan bicara sini waktu pelajaran. Enggak ada kata beliau orang was-was sedekah tuh enggak ada gitu kan. Jakanya ada bagus benar sini. Rasa balum lagi misalnya. Keluarkan berfitrah aja misalnya sampai 10 kali nyari jadi bagus itu kan. Adalah enggak ada kan. Nah itu. Paling bahaya was-was itu was-was akidah. Termasuk was-was yang takdir ini ya, takdir ini. Makanya kita itu kan ya disebutkan oleh Rasulullah, idza dzukiral qadaru amsiku, kata Rasulullah. Apabila disebut orang, dibicarakan orang qadar, berdiam, jangan ikut-ikutan di sana ya. Karena tugas kita masalah qadar ini hanya kita mengimani apa yang terjadi di alam ini semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah ya. Enggak usah terlalu panjang ya. Di dunia ya memang orang masuk surga itu takdir Allah. Orang masuk neraka itu takdir Allah. Tapi jangan mengikuti itu. Dan Rasulullah sudah mengajari ke kita. Kata Rasulullah kan setiap kamu sudah ditulis dan ditakdirkan oleh Allah. Ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Itu kan. Kata sahabat, ya Rasulullah, kalau gitu kita enggak usah beramal lagi. Ya kalau kita ditakdirkan Allah masuk surga, ya masuk bagaimanapun pasti masuk gitu kan. Kalau kita ditakdirkan Allah masuk neraka, bagaimanapun kita beribadat, ya pasti masuk neraka. Sudah takdir Allah. Kata Rasulullah apa? I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kalian, maka seluruhnya itu dimudahkan bagi apa yang diciptakan baginya. Artinya Allah akan memudahkan pekerjaan bagi seseorang yang menuju kepada takdirnya yang terakhir. Kata Rasulullah, kalau orang itu akan masuk surga, akan dimudahkan oleh Allah beramal amalan surga, akhirnya masuk surga gitu kan. Kalau orang ditakdirkan oleh Allah masuk neraka, ya dia dijadikan oleh Allah dimudahkan mengamalkan amalan orang ahli neraka dan akhirnya masuk neraka, seperti itu. Itu sudah hukum alam yang ditentukan oleh Allah dan kita tidak tahu ya, makanya ya beramal aja kita Rasulullah ya, beramal aja. Jadi dengan amal itulah kita berharap itu sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan itu memang sudah ketentuan umum ya, ketentuan umum. Orang hidupnya bagus, umumnya matinya bagus, masuk surga akhirnya, seperti itu ya. Orang itu paling banyak sudah
Prosentasinya itu paling banyak seperti itu, ya. Pokoknya orang bagus, kalau orang seumuran bagus, penyembahyang, beramal, tidak banyak maksiat. Memang namanya manusia selain nabi-nabi ada kesalahan, ada kekurangan, tapi lebih banyak yang bagusnya lah gitu kan. Terus umumnya matinya bagus, nanti zahirnya masuk surga itu kan. Itu paling banyak persentasinya, ya. Persentasinya. Yang kedua, orang kafir, ya. Kita tidak berbicara tentang orang Islam. Orang kafir, ya dia seumuran, lahir orang kafir, bekerja pekerjaan kafir dengan akidah kafir, akhirnya mati kafir, masuk neraka, ya seperti itu. Banyak. Tapi persentasinya lebih banyak yang tadi. Orang Islam amalannya bagus, mati bagus, masuk surga. Itu paling banyak sudah. Persentasinya, kalau jumlahnya memang lebih banyak orang kafir, ya. Di dunia dan di akhirat itu kan penduduk neraka itu lebih banyak daripada penduduk surga memang, ya. Itu sudah ketentuan Allah. Tapi presentasinya itu nah, ya, orang yang hidup kafir mati kafir, ada juga kan hidup kafir sebelum masuk Islam, di akhir hayatnya mati dalam Islam. Nah, itu presentasinya lebih banyak daripada orang hidup Islam baik amalannya murtad naudzubillah di akhir hayatnya. Itu langka paling langka sekali. Kemudian yang peringkat ketiga adalah orang jelek, hidupnya itu jelek, maksiat aja, ndak pernah ibadat, tidak kan? Ya, jelek. Tapi akhirnya sadar, tobat, itu masuk surga. Itu banyak juga, masih lumayan banyak. Itu peringkat ketiga. Yang peringkat keempat ini yang langka sekali, itu termasuk mazahirul qadar kata ulama, ya. Mazharnya takdir Allah. Allah ingin memperlihatkan bahwa yang menentukan itu Allah, gitu kan, ya. Orang seumuran bagus, bahkan seorang ulama misalnya kan, orang saleh, akhirnya murtad, mati kafir, masuk neraka selamanya. Itu bisa terjadi. Tapi kadang-kadang itu ada sebab dari awal. Yang paling banyak sebabnya itu kualat, ya. Kualat seperti yang Sa'labah di zaman Rasulullah itu kan, karena sedikit meolok Rasulullah, menghina Rasulullah, naudzubillah, asalnya orang ahli ibadat gitu kan. Nah, akhirnya naudzubillah mati kafir, munafik gitu kan. Juga ada di sejarah manaqib Sidi Abdul Qadir Jilani kan, kawan Sidin, yang waktu kecil, waktu masa belajar, ada kawan Sidin ini ingin mencoba guru Sidin. Jadi datang ke majelis guru ini ingin bertanya pertanyaan, mencoba guru. Tapi rupanya gurunya ini orang wali gitu kan. Jadi bertiga, ada dua yang ingin mencoba. Kalau Abdul Qadir waktu itu masih pelajar. Kalau Abdul Qadir aku enggak mau mencoba guru isinya kan. Aku ingin mengambil berkah dari guru isinya kan. Betul-betul ingin belajar. Akhirnya belum bertanya, rupanya gurunya ini dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata gurunya apa? Kamu kan berdua datang ke sini ingin mencoba aku, gitu kan. Sedangkan kamu ya Abdul Qadir datang ke sini memang betul-betul ingin mengambil berkah ilmu yang aku miliki, ya. Jadi kata beliau apa? Ya kamu dapat berkah daripada ilmu, dan seolah-olah aku melihat kamu ini nantinya akan berkata semua para wali-wali di bawah kakiku. Dan itu terjadi ketika Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani kan menjadi wali Gaus, Qutbul Gaus, dan kepala seluruh para wali-wali. Itu semua wali di zaman beliau itu di bawah kaki beliau, isinya kan.
Sedangkan kamu yang berdua, kata guru ini, aku seolah-olah melihat kamu itu di akhir hayat kalian murtad gitu kan. Ya, murtad. Berjalan waktu semuanya jadi orang alim nih. Yang berdua ini alim sekali juga. Abdul Qadir Jilani juga alim. Jadi orang wali gitu kan. Pada satu saat terjadi perdebatan antara umat Nasrani dengan umat Islam. Jadi waktu itu pemerintah menunjuk yang 2 orang kawannya Sayyidi Abdul Qadir Jilani ini untuk mewakili ulama Islam. Memang pintar sekali ya, orangnya pintar sekali. Akhirnya pergilah yang berdua ini ke waktu itu ke istana Romawi berdebat, menang memang ya, menang berdebat dengan pendeta-pendeta Romawi waktu itu. Kemudian dimuliakan oleh raja Romawi. Setelah itu dipersilahkan untuk bermalam di istana. Waktu bermalam di istana itu melihat anak raja cantik sekali gitu kan. Ya namanya orang Romawi, orang bule gitu kan. Katanya yang berdua itu ada dua orang anak raja. Bisa ndak sempian kawinkan anak sempian itu dengan kami? Sebenarnya kan kalau kawin dengan orang non Islam kan masih boleh kalau ahli kitab gitu kan. Jadi kata raja, boleh, ndak apa-apa. Tapi syaratnya satu, kalian harus ikut agama kami. Aku ndak mau mengawinkan anakku dengan orang yang berbeda akidah gitu kan. Ya pertama Anda mau juga sih, tapi akhirnya saking pengennya dengan cewek ini, akhirnya mau berubah agama. Yang 2 ini jadilah orang Kristen, mati kafir gitu kan. Nah itu gambaran orang yang hidupnya bagus ya, tapi akhirnya jelek ya, akhirnya jelek, mati su'ul khatimah. Tapi itu ya tadi karena sebagian penyebabnya adalah unsur kualat dengan gurunya itu. Makanya kalau guru itu yang orang ulama, kalau orang wali apalagi orang majzub, sebaiknya kalau kita kada tahan jangan berparak gitu kan. Kenapa? Karena kan kadang-kadang orang majzub ini macam-macam suruhannya itu kan. Kalau kita tidak mau marah ya. Begitu jauh aja. Di Mekah tuh ada dulu orang yang seperti itu. Tapi terkenal orang wali itu. Said Ahdil menemui Said Ahdil almarhum gitu kan. Jadi kata beliau apa? Orang itu jangan minta doa lagi kamu. Kenapa? Karena kalau kamu minta doa, kata beliau, didoakannya mudahan ikam fakir, seumuran ikam jadi orang fakir. Gitu apa? Itu orang majzub, orang wali. Tapi kadang-kadang kada sadar. Apa yang diilhamkan masuk ke hati mereka sudah langsung gitu kan. Itu mazahir ya. Itu Allah ingin memperlihatkan bahwa semuanya Allah yang mengendalikan gitu kan ya. Tapi umumnya kalau orang beriman, amalnya bagus, itu berharap itu dapat husnul khatimah di akhir hayatnya, mati beriman ya masuk surga gitu. Umumnya seperti itu. Wal ya'lam anna Allah la ya'zuruhu bil qadar, dan hendaklah mengetahui ia bahwasanya Allah tidak menguzurkan ia akan dia dengan qadar, dengan takdir. Wala yaqbalu minhu lihtijaja bihi madama mukhtaran abadan, dan tidak menerima Allah daripadanya berhujjah dengan qadar selama dia mempunyai ikhtiar. Mukhtaran itu mempunyai ikhtiar. Maksud mempunyai ikhtiar, orangnya kada gila tuh. Itu maksudnya. Masih berakal. Itu kalau dia salah, tidak ada sama sekali, tidak pernah diterima oleh Allah dalih alibi dengan takdir. Jangan, ya Allah, kan engkau juga yang mentakdirkan aku maksiat ini. Masuk neraka aja sudah itu ya. Kata Tuhan, kata Allah, iya, aku yang mentakdirkan, aku yang masukkan ke neraka, ya tidak ada urusan gitu kan. Itu kalau itu urusan Allah Subhanahu wa taala lah.
Fa idza sami'ta min ahadil muslimina hadhil hujjata as-saqitata fazjurhu anha, maka apabila engkau dengar daripada seseorang muslim ini hujjah yang rendahan, as-saqitah itu yang rendahan, orang berhujjah, orang maksiat berdalih dengan takdir, itu kan, itu hujjah yang rendah isinya kan, maka bentak olehmu akan dia daripadanya. Artinya dilarang, langsung ditegur, jangan dibiarkan. Wa'arifhu bi anna ismahu fil ihtijaji bil qada'i wal qadari ala tarkil awamiri wa fi'lil muharramat a'zamu min ismihi ala nafsi tarki lil wajibi wal fi'lil muharram. Dan perkenalkan akan dia dengan bahwasanya dosanya pada berhujjah, berdalih dengan qada dan qadar Allah itu atas meninggalkan perintah dan memperbuat yang diharamkan lebih besar daripada dosanya atas diri meninggalkan bagi yang wajib dan memperbuat bagi yang haram. Jadi orang berdosa membenarkan dosanya itu dengan takdir, dua kali dosa itu. Dan dosa pembenaran maksiat itu dengan takdir lebih besar daripada dosa maksiatnya sendiri, ya. Itu. Falyattaqillaha wa la yajma' ala nafsihi baliyatain. Maka hendaklah takut ia akan Allah dan jangan menghimpun atas dirinya dua bala. Ya, bala maksiat, kemudian bala pembenaran lagi dengan takdir Allah. Wa yaquduha ila sukhti rabbih min jihatain, dan menggiring ia akan dia, artinya pembenaran ini, kepada kemurkaan Tuhannya dari dua jihad. Artinya jihad maksiat dan jihad pembesaran dengan pembenaran dengan takdir Allah itu. Wa amma dzikrul qada'i wal qadari wat tadhkiru bihi 'inda syada'idi wal balaya wal masaibi fala ba'sa bih. Dan adapun menyebut keputusan qada dan qadar dan mengingatkan dengan dia di sisi segala kesusahan dan bala dan segala musibah, maka tidak apa-apa dengan dia. Nah, kalau di musibah itu bagus, ya. Bagus, misalnya ada orang kena musibah, ya memang inilah sudah keputusan Allah Subhanahu wa taala, itu kan. Dia mengingatkan, oh inilah qudratullah. Inilah kekuasaan Allah. Inilah yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Ya sudahlah, terima aja lah, ya sudah. Nah, itu bagus. Jadi takdir beralibi, menyandarkan sesuatu kepada takdir itu yang bagus, itu yang masalah bala, ya, masalah bala. Wa huwa ihtijajun 'ala nafsi, dan ia berhujjah atas diri. Walaisa ihtijajan laha, dan tidaklah ia berhujjah baginya. Artinya itu orang mengingatkan kita ketika kena bala bahwa itu takdir Allah, itu melawan nafsu sebenarnya, ya. Supaya nafsu itu jangan merintih, jangan merontak, jangan berontak, gitu kan. Bukan itu melawankan nafsu, ya, itu ihtijajun laha namanya, ya. Untuk mendukung, bukan mendukung nafsu, tapi melawan nafsu, gitu. Li'annal abdal mubtala wal musaba idza alima annal mubtaliya lahu huwa rabbuhur rahimu bihi wa annahu bidzalikal bala'i sabaqa alaihi alkitabu minallahi ta'ala. Karena bahwasanya hamba yang dibalakan dan kena musibah, apabila mengetahui ia bahwasanya yang membalakan baginya itu ia Tuhannya yang maha penyayang dengan dia, dan bahwasanya dengan itu bala terdahulu atasnya tulisan dari Allah Ta'ala, tahaqqaqa wa ayqana anna fi dhimni dzalika salahan wa khairan katsira. Kuat ia di dalam hatinya dan yakin bahwasanya pada kandungan demikian itu baginya
maslahat dan kebaikan yang banyak, gitu kan. Itu apa? Maslahat dan kebaikan yang banyak. Sebenarnya memang apapun bala itu kan yang pasti ada hikmah, cuma kita ini tidak bisa melihatnya, gitu kan. Itu kan ada kisah riwayat yang sahih memang di suatu kitab. Jadi orang ini selalu husnuzon dengan Allah. Orang ini berdiam di dusun, di tempat yang terpencil, gitu kan, ya, di dusun di Gunung Sahara. Jadi si Din ini kalau ada suatu kejadian, walaupun itu musibah, selalu beliau katakan itu bagus. Ya, itu bagus, gitu kan. Habis itu kan karena berdiam di dusun, ya hanya beberapa orang, beberapa keluarga yang di dekat situ berkemah aja juga kan. Ya ternak ada, punya ternak, punya ayam, punya hemar, cuma keledai untuk kendaraan, gitu kan. Dan juga waktu itu kan kalau orang di dusun itu kadang-kadang mungkin orang ini mazhab Maliki, jadi boleh memelihara anjing, karena itu kan penjaga untuk menjaga ternak segala macam. Jadi waktu itu penduduk yang lain seperti itu juga, punya ternak, punya keledai, punya anjing juga untuk menjaga di situ, karena kadang-kadang ada maling, ada perampok kan. Habis itu rupanya karena penyakit ternak sini mati seluruhnya. Jadi melapor anak ke Abah, "Bah, ternak kita mati semuanya." Bagus gitu. Bagus. Habis itu tidak lama rupanya flu burung lagi kena, ya, ayamnya mati seluruhnya. Lapor lagi ke Abah, ayam lagi Bah mati. Bagus. Itu bagus, pasti bagus itu. Tidak lama hemat lagi, keledai lagi mati, gitu kan. Ya bagus lagi, gitu kan. Emang. Habis itu akhirnya semuanya, anjingnya pun mati, gitu kan. Tapi tetap beliau katakan itu yang terbaik untuk kita. Pokoknya untuk kita itu yang terbaik sudah, pasti itu. Setelah itu beberapa malam tidak lama tiduran orangnya di waktu itu malamnya gelap, gitu kan. Datang perampok ke perkampungan situ. Pokoknya perampok itu bukan hanya hartanya diambil, tapi orangnya dibunuh seluruhnya. Jadi perampok ini karena gelap kan, dia hanya mendengar kalau ada suara anjing, datangnya situ. Ada suara keledai, datangnya situ. Ada suara ayam, datangnya situ. Bunuh orangnya, ambil hartanya. Ada ternak, bunyi ternak, didatangin, dibunuh situ. Semua orang yang di situ dibunuh kecuali si Din ini. Karena ndak ada ayam, ndak ada anjing, ndak ada, semuanya ndak ada yang berbunyi. Jadi perampok ini kan ndak datang ke kemah si Din, ke rumah si Din, ndak ada perampok, gitu kan. Keesokan harinya bangun kan, kenapa nih sunyi, ndak ada terdengar apa-apa di mana-mana, gitu kan. Habis itu dilihat, ini ada perampok kemarin dibantai. Sekalinya apa? Memang semuanya dibantai perampok, mati semuanya diambil. Nah, kata yang Abah, ini yang bagusnya kita ini, tahu lah. Yang bagus kita ini, iya ini, ya. Tuhan hendak menyelamatkan kita, gitu kan. Tapi ya kadang-kadang kita tuh enggak paham, gitu kan. Itu apa? Kalau bala memang bagus, tapi jangan jual lah, ya Allah minta bala aja, ndak bagus juga itu, ya, karena kita umumnya kada tahan non bala itu, ya. Tapi sebenarnya itu semuanya bagus, di dunia sudah bagus, lain yang di akhirat yang disiapkan oleh Allah, pahala yang ada itu lain lagi, ya, lain lagi.
Makanya di situ apa? Ada hikmah di sini ya. Salahan wa khairan katsira, itu maslahat dan kebaikan yang banyaknya. Fayahmiluhul ilmu bidzalika 'ala ridha wat taslimi lillahil hakimil alim. Maka membawa akan dia oleh ilmu dengan demikian, artinya ilmu yang bahwa semua sudah di dalam aturan Allah dan takdir Allah itu membawanya kemana? Atas ridha dan menyerah bagi Allah yang maha bijaksana, yang maha mengetahui. Faqad wadaha wa tabayyana laka anna al-ihtijaj bil qadari 'inda al-amri wan nahyi mahzurun madhmumun fahdharhu. Maka sesungguhnya telah jelas dan terang bagi engkau bahwasanya berhujjah dengan takdir ketika perintah dan tegahan dilarang dan dicela. Itu tidak boleh. Artinya kalau kita meninggalkan perintah Allah, ya tahu diri aja lah, istighfar, taubat, sudah. Nggak usah bawa-bawa kadar, itu nah. Nggak usah bawa-bawa takdir, itu maksudnya. Wa indal bala'i wal masaibi nafi'un. Dan ketika bala dan segala musibah itu bermanfaat. Mengingat takdir, menyebutkan takdir, beralibi, berdalih ke takdir ketika kena musibah itu bermanfaat, bagus untuk menyabari kita lah, gitu. Untuk menyabari kita sendiri. Walakin liman yaqilu 'anillahi ta'ala, dan tetapi bagi orang yang paham dari Allah, orangnya paham juga. Kalau orang kada paham, kadang-kadang oh ini takdir Allah. Maipang zalimnya Tuhan lo naku itu pulang itu kan. Kalau orang yang merintih bukan sabar tapi menyalahkan Allah lagi, itu lebih parah memang ya. Yang kalau orang yang memang paham dengan Allah, ini kehendak Allah, ya sudah itu kan, seperti itu. Qala Allah Ta'ala ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Artinya ini ayat kandungannya apa? Semua yang mengenai kita itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, dari takdir Allah taala. Dikai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Supaya tidak kamu sedih atas barang yang meluputi akan kamu dan tidak senang dengan apa yang mendatangkan dia akan kamu. Ya. Artinya apa? Jangan terlalu bagak kalau dapat nikmat, karena itu dari takdir Allah, gitu kan. Nah, kalau berhasil jangan terlalu berlebihan, lupa diri, ya itu jelek juga. Juga kalau kena musibah jangan terlalu sedih. Ya sudahlah. Ini namanya hidup ya seperti itu, gitu kan. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wa in tadzakkara al-'abdu 'inda al-masaibi wal balaya ma wa'ada Allahu 'alaiha min ad-darajati wal hasanat wal kaffarati lis-sayyi'at fadzalika hasanun. Dan jikalau mengingat hamba ketika segala musibah dan segala bala akan barang yang menjanjikan Allah atasnya daripada segala derajat dan kebaikan dan segala penghapus bagi segala kejahatan, maka itu baik, kata beliau. Ya, orang mengingat pahala kena musibah itu kan, itu bagusnya. Wa huwa anfa'u li 'ammatil muslimina wa aqrabu ila afhamihim. Dan ia lebih bermanfaat bagi umumnya kaum muslimin dan lebih dekat kepada segala paham mereka. Itu apa? Kita menasihati orang yang kena musibah dengan menyebutkan pahala yang disediakan Allah, itu lebih bermanfaat kalau orang yang kita nasihati ini orang awam, daripada kita menasihati dengan takdir. Oh itu takdir Allah. Oh jadi ya itu bisa disambungnya, itu yang jelek ya kalau orang awam. Ya yang tadi orang misalnya kena musibah, oh ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Kenapa jadi aku ditakdir kayak ini? Nah itu yang jadi jelek jadinya. Kalau orang awam.
Lebih bagus kita pokoknya setiap musibah itu akan menghapus dosa-dosamu, kamu akan dapat pahala dan nantinya akan diberikan oleh Allah yang lebih baik, bahkan kadang-kadang di dunia pun akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kan. Coba guru ingat dulu kisah almarhum Abuya, mungkin kamu masih mondok ya. Kan waktu kebakaran asrama pondok itu kan, ya mungkin itu dibakar atau gimana, yang jelas yang jelas terbakar lah itu kan. Jadi apa kata Abuya apa, setelah datang kan guru Syuti ya melapor ke Abuya di Pesan Baru masih dulu waktu itu, bahwa asrama terbakar. Kata beliau apa? Nya anak bo baik, nya anak bo bagus. Pas saya kan ya sampai sekarang ya yang bangunan yang bagus yang permanen itu kan setelah yang bangunan pertama itu terbakar apa dibakar wallahu alam, pokoknya yang jelas terbakar itu sudah. Ada yang bakar atau enggak tahu itu kan. Itu apa? Itu memang Abuya itu kan orangnya simple ya, cepat ngontak dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang lain mungkin kenapa ini gitu ya, macam-macam sudah, tapi kalau Abuya sudahlah, itu akan digantikan oleh Allah, itu nanti insya Allah lebih bagus kata sini. Ya terbukti memang ya, setelah itu kan semuanya gedung-gedung yang dibangun sana permanen ya, permanen. Li'anna an-nazara ilal ilmil azali wal qada'i wal qadaris sabiqi, karena memandang kepada ilmu azal, ilmu Allah yang terdahulu itu, dan qada'nya Allah dan takdirnya Allah yang terdahulu, berhajat yaftakiru ila fatanatin wa basiratin yakhlu anha katsirun minan nas, berhajat kepada kepintaran dan pandangan hati kosong daripadanya banyak daripada manusia. Artinya orang berpikir memahami bahwa sesuatu itu terjadi karena takdir Allah, karena ilmu Allah terdahulu, karena tulisan Allah, itu perlu ilmu yang agak dalam supaya dia bisa betul-betul tunduk dengan itu. Tapi kalau memahami bahwa kena musibah itu dapat pahala, menghapus dosa, itu tidak perlu berpikir. Ya, langsung masuk, siapapun orang awam pun bisa mencerna itu ya. Ya makanya kita berpandai loh, orang itu yang bisa dipaham orang, jangan bertinggi-tinggi terlalu pandai orang udah paham. Ya makanya kan sabda Rasulullah apa, khalitun nasa ala qadri uqulihim atuhibbuna ayyukadzdzaballahu wa rasuluh. Gaulilah manusia, khatibu ya, dalam riwayat khatibu ya, bicarailah manusia itu dengan kadar akal mereka itu. Apakah kalian ingin Allah dan Rasulnya itu didustakan oleh mereka, itu kan. Nah, itu kan makanya dulu pernah terjadi, jadi fitnah itu di Amuntai, daerah Amuntai, Aur Gading. Ada seorang guru baru datang, beliau ini memang berbicara mendalam, ketujuh berbicara ilmu hakikat. Kata beliau apa? Semua yang ada di alam ini bertasbih, sampai kembang waluh pun bertasbih. Bingung orang masyarakat, masa kembang waluh bertasbih gitu kan. Jadi bingung, jadi fitnah itu. Apa itu guru ini membawa ajaran sesat, medahkan kembang waluh bertasbih gitu kan. Itu kan. Dan gurunya juga tidak bisa lagi mencarikan dalil, pokoknya sampai ke situ ilmu sidin gitu kan. Jadi perpecahan di kampung. Dalawas datang Abuya
Buya datang waktu dulu yang pertama tahun 82 mungkin. 82 datang ke sana, Bin Sidin kan yang pertama orang sana. Jadi orang tanya Sidin, bujurlah guru, bahwa setiap sesuatu tuh sampai kembang waluh itu bertasbih. Jadi Sidin bujur, kaget lagi orang. Nah, guru datang di Makkah nih umpat nang aliran sesat dan joka aja. Ya Sidin, jarang ya kan. Di dalam Al-Quran, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak ada sesuatu itu kecuali bertasbih dengan pujian Allah, dan tetapi kalian tidak memahami tasbih mereka. Sudah, itu dalilnya ayat Quran, ya, ayat Quran. Oh iyakah guru? Tapi tasbihnya kembang waluh itu kan ada tasbih kayak kita panjang caranya itu Jusiden kan, hanya orang ngerti itu lah. Tapi gurunya itu kenapa menyampaikan sesuatu tapi tidak bisa menjabarkan secara gamblang yang bisa dipahami oleh masyarakat itu kan. Nah, begitu juga berbicara tentang takdir itu di tengah halayak umum kadang-kadang bisa membuat mudarat di kalangan masyarakat. Bi khilafil wa'dil ukhrawi fa inna kulla ahadin yafhamuhu wa kadzalikal wa'id. Dengan bersalahan janji akhirat, artinya janji akhirat bagi orang yang beramal saleh, orang yang kena musibah nantinya dibalas oleh Allah pahala di akhirat, itu jelas siapapun paham itu ya. Maka sesungguhnya setiap seseorang memahami akan dia. Dan seperti itu juga kata beliau apa? Ancaman Allah. Orang maksiat akan disiksa oleh Allah. Itu paham orang semuanya, ya, paham orang semua. Wa min ajli dzalika kana tadhkiru bil wa'di wal wa'idi 'amul manfaati 'indal balaya wa 'indat ta'at wa 'indal ma'asi wa ghairi dzalik. Dan dikarenakan demikian itu adalah mengingatkan. Tazkir ini artinya ceramah, ya, mengingatkan masyarakat, mau'izah, ya. Dengan janji Allah dan ancaman Allah umum manfaatnya, artinya ada aja manfaatnya itu. Kita misalnya ajak orang beribadat, ini nah bagus, beribadat akan menjadi simpanan kita di akhirat, itu bermanfaat. Ada yang pasti ada yang dapat manfaat itu. Tapi kalau kita bicara tentang takdir itu kadang-kadang mudarat aja ada itu kan. Di sisi waktu bala juga orang berbicara tentang janji Allah, tentang pahala ketika orang kena bala, tentang penghapus dosa kena bala. Dan ketika taat, orang taat juga kan kita sebutkan supaya dia lebih semangat di dalam taat, itu kan setiap orang rajin baca Quran misalnya kan kita sebutkan pahalanya per huruf akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bagus, bermanfaat. Dan ketika maksiat, ada orang maksiat disebutkan bahwa memang ya ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang maksiat, tapi bagaimanapun ada peluang untuk bertobat itu kan, seperti itu ya. Walihadza tara kitaballahi ta'ala wa sunnat rasulih sallallahu alaihi wasallam mashhunaini bi dzikril wa'di wal wa'id wal wa'zi wat tadhkiri bihima. Dan karena inilah kata beliau, engkau lihat kitab Allah taala dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dipenuhi keduanya dengan sebutan janji yang baik dan ancaman dan nasihat dan mengingatkan dengan keduanya, dengan janji dan ancaman itu. Fafham hadhil jumlah wa ta'ammalha tursyad. Maka pahami olehmu akan ini jumlah dan amati olehmu niscaya engkau diberi petunjuk. Wa tawakkal 'ala Allah, dan bertawakallah ke atas Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Mabhasul ilmi, cukup situ ya. Ini akhirnya intinya di sini adalah beliau mengingatkan kepada kita jangan sekali-kali kalau salah itu dibenarkan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya ya. Kecuali yang bagus mengingat takdir itu adalah
waktu kena musibah, ya, supaya kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata beliau juga sini, kalau kita menasihati orang yang kena musibah, itu dilihat-lihat dulu orangnya, ya. Kalau orang awam sebaiknya kita berbicara tentang pahala saja, ya. Lebih bagus, lebih mengena. Kalian ya akan dapat pahala dengan ini dan minta kepada Allah supaya digantikan nantinya, itu lebih bagus. Daripada kita menyebutkan itu takdir Allah, itu kadang-kadang mereka tidak paham sana, ya. Ya, tidak paham. Lebih bermanfaat kita berbicara tentang pahala dan dosanya, dan pahala dan kelebihan orang yang sabar, itu kan. Itu lebih bermanfaatnya. Makanya apa? Itu yang lebih bagus. Makanya di dalam Al-Qur'an pun kata beliau lebih banyak berbicara tentang pahala dan balasan orang yang baik, dosa dan balasan orang yang jahat, itu semuanya. Karena itulah yang paling bermanfaat untuk awam umumnya kaum muslimin. Kiranya ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selamat. Amin amin bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salatan tunjina biha min jamil awal wa taqdilana biha min jamil hajat wa tuharina biha min jamil sa'at wa fata'una bin qasar rajat wa tubalighuna aqsal gayat min jamil khairat bil hayat badal mamat innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma nas'aluka salamatan fid dina wa fiatan fi jasadina wa jihatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa tablatan qabla rahmatan indal maut wa firatan ba'dal maut. Allahumma hawil alaina bisaratil maut wa najatan minan jasa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hawil lana bi wa fu'anna wa ighfir lana warhamna anta maulana farsulna rabbil kafirin. Rabbana jalamna anfusana in tafsir lana wa tarhamna innaka sami'un. Rabbana atina fid dunya wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.